Sayang, sudahlah. Kamu itu gak usah inget-inget masa lalu kita. Buang jauh-jauh masa lalu kita. Mas, terus gimana nasib anak kita, Mas? Jadi memangnya kenapa? Oh ya, Sinta. Aku akan ceraikan kamu setelah bayi ini lahir. Bagus deh kalau kamu mau mengalah demi aku. Tolong maafin aku, Sinta. Sinta. Kamu bener gak punya hati ya, Mas? Tiga-tiganya buang cewek kayak Sinta. Sinta. Sinta ini kurang apa sama kamu, ha? 3 tahun juga Mas nggak cari aku sama anak kita. Mas kemana aja? Terus sekarang Mas datang-datang ke sini mau ketemu sama anak kita? Alhamdulillah ya. Sekarang sudah lebih bersyukur. Dulu kehidupanku kayaknya biasa-biasa aja deh. Yang nggak kebayang sekarang udah, ya alhamdulillah udah nyaman tinggal di rumah. Meskipun nggak begitu besar kayak punya orang-orang yang lain. Semoga dengan kehadiran kamu ya nak, nanti ayah kamu makin sayang sama bunda. Dan karena kamu juga, semoga rezeki orang tua kamu itu diperlancar ya. Meskipun kamu masih ada dalam perut, tapi bunda harap kamu bisa mendengarkan isi hati bunda. Loh, Hai sayang. Arumi, Sayang, aku kangen banget kamu sama ngapain kamu. sih kesini sih? Sini. Apaan sih? Kok Kamu ngapain narik-narik? sih nyampe datang ke sini? Kamu tahu nggak? Aku punya kabar baik loh buat kamu. Kabar baik apa sih? Sayang, aku tuh hamil anak kamu. Apa? Ya, Kamu hamil? ya iyalah. Kamu jangan bercanda ya. Duh, ngapain aku bercanda sih? Mana pernah sih aku berbohong sama kamu? Arumi, kan sudah aku pernah bilang sama kamu. Apaan? Kamu tuh jangan sampai hamil. Kamu, Sayang, kamu tahu nggak? Kalau kamu sampai nggak mau bertanggung jawab atas perilaku kamu yang seperti itu, kamu tahu kan apa yang aku bakal lakuin? Enggak. Pokoknya kamu harus gugurin anak ini. Aku gak mau anak ini lahir. Jadi kamu mau gugurin anak ini, hah? Ya iyalah, aku gak mau nama baik aku tercemar gara-gara kamu ya. Kamu lihat foto ini kan? Aku tuh bisa sebarin foto kita berdua supaya nama baik kamu tercemar, supaya kamu tuh nggak mendapatkan klien dimanapun. Karena nama baik kamu sudah tercemar kan? Menghamili wanita lain. Arumi, kamu bener-bener licik ya. Kenapa sih kamu save foto kita berdua ini? Ya terserah aku dong. Emang kamu nggak mau bertanggung jawab nih? Yakin? Mau aku sebarin sekalian juga? Jangan Arumi. Ya udah, aku mau bertanggung jawab, tapi kamu bantu ngomong ya sama istri aku. Iya, aku bakalan bantu ngomong kok sama istri kamu. Tapi kamu janji harus menjadikan aku istri kamu ya. Ya udah, kamu ikut aku sekarang. Bagus banget nih lahannya di sini. Di pinggir jalan lagi. Pasti Pak Arif senang nih. Halo,
Assalamualaikum, Pak. Iya, ini saya ada di lokasi. Iya, lagi lihat lahan, Pak. Gini, Pak, lahannya bagus, Pak. Di pinggir jalan. Strategis banget. Mau dibangun apa aja pasti cocok, Pak. Iya, soalnya di keramaian, Pak. Di pinggir jalan. Oke, Pak. Saya urus ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Loh, Mas Andika sama siapa ini? Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Udah pulang? Iya. Perempuan ini siapa, Mas? Dia... Kenalin Mbak, saya calon istri mudanya. Hah? Iya. Istri muda? Mas, maksudnya ini gimana? Istri muda yang kayak gimana sih? Yang benar, nama dia adalah Arumi dan akan jadi istri muda aku. Iya, bulan depan kita akan menikah. Mas, maksudnya gimana? Aku ini istri sah kamu. Aku tuh pengen minta restu sama kamu, Yang. Mas, aku nggak bisa ngerestuin. Udahlah, mending kamu terima aja dengan pernikahan aku sama Mas Andika. Mbak perlu tahu saya lagi hamil besar loh, Mbak. Bisa-bisanya Mbak selingkuh dengan suami saya. Lah, ini semua sudah terjadi, kenapa harus tidak? Berarti Sayang. kamu harus menerima semuanya dong. Yang tolong restu kita berdua, Yang. Mas, Apa susahnya sih kamu itu ngerestuin kita berdua? Mas jelas susah, Mas. Kenapa Mas tega nyelingkuhin aku? Aku salah apa sama Mas? Mas, inget sama perjuangan kita. Dari kita masih di bawah sampai sekarang udah kayak gini. Tega-teganya Mas selingkuhin aku, Mas. Yang, kalau aku selingkuhin kamu, gak mungkin aku bawa Arumi ke sini. Jelas-jelas aku bawa Arumi dan aku minta doa restu sama kamu. Iya, apa susahnya sih nerima aku sebagai istri keduanya? Mbak juga wanita. Mbak pasti tahu kan gimana sakitnya hati seorang istri. Enggak, karena aku nggak pernah merasakan itu semua. Sayang, sudahlah, kamu itu gak usah inget-inget masa lalu kita. Buang jauh-jauh masa lalu kita. Mas, terus gimana nasib anak kita, Mas? Jadi Loh, kamu memangnya tidak kenapa? menerima? Hah? Jadi kamu tidak menerima semua ini? Mbak, saya jelas nggak terima. Saya istri sahnya loh, Mbak. Mbak ini cuma pengganggu aja. Asal kamu tahu ya, aku juga hamil anaknya Mas Dika ya. Apa? Mas, bener? Mas, jawab Mas, jangan diem aja, bener. Jawab Mas, jangan diem aja. Iya benar, Sinta. Arumi sudah mengandung anak aku. Sekarang kamu pilih. Kamu mau ngerestui kita berdua atau kamu angkat kaki dari rumah ini? Mending kamu tuh ngerestuin kita berdua daripada kamu nggak punya siapa-siapa di luaran, daripada kamu jadi gembel kan? Lebih baik saya keluar dari rumah ini, Mbak. Oh, Kamu yakin mau keluar dari rumah sebesar ini? Kamu mau tinggal di mana coba? jadi kamu lebih baik pergi dari sini daripada Iya. ngerestui kita berdua. Daripada saya ngelihat orang yang Sinta sayang berdua sama wanita ini. Ya udah, kalau memang itu pilihannya kamu, Sinta, lebih baik sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi sekarang. Iya, Mas. Sinta bakal pergi dari rumah ini tanpa Mas Andika suruh. Tunggu sebentar, kamu tuh mau pergi kemana? Kamu sudah punya tempat tinggal? Enggak kan? Tempat Sudahlah. tinggal kamu cuma di sini Sudahlah, doang Arumi. kan? Sudahlah. Kan sudah pilihannya dia sendiri pengen angkat kaki dari rumah ini. Oh ya, Sinta. Aku akan ceraikan kamu setelah bayi ini lahir. Bagus deh kalau kamu mau mengalah demi aku, berarti sekarang aku yang menang dong. Kamu yang sengsara, kasihan deh. Tega kamu ya, Mbak. Heh, Mbak bakalan tahu apa yang aku rasain hari ini, Mbak. oh ya? Emang seperti itu? Menurut aku sih Nih. enggak. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Silahkan. Ingat ya, setelah anak ini lahir, kamu tuh bakal menjadi janda. Ya udah, Mas. Saya permisi. Sudahlah. Saya harap Mas Andika hatinya terbuka. Sudahlah sayang, kamu jangan pernah dengerin omongan dia lagi ya. Ya sudah, itu kan sudah kemauannya dia sendiri mau angkat kaki dari rumah ini, ya kan?
sabar ya nak. Bunda nggak tahu kalau ayah kamu bakal setega ini sama kita. Saat ini Bunda nggak tahu harus pergi kemana nak. Semoga nanti kalau kamu sudah lahir, kamu jadi anak yang soleh ya nak. Ya Allah, kenapa ujianmu begitu berat? Semoga hamba bisa melalui ini semua, dan semoga dari kejadian ini ada hikmahnya. Dan untuk Mas Andika, semoga hatinya cepat terbuka. Amin. Alhamdulillah. Semoga aja Pak Arif senang. Loh, itu siapa ya? Kok dia tidur di situ? Hamil kayaknya tuh cewek. Tapi kok tidur di situ? Kasihan banget sih dia. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak. Maaf Mbak, ganggu tidurnya. Tapi Mbaknya kenapa tidur di sini? Siapa? Tenang Mbak, saya bukan orang jahat kok. Mbak, Mas, tenang Mbak, saya bukan orang jahat kok. Iya. Maaf Mbak ya, saya duduk di sini. Silahkan. Maaf ya Mas, saya udah tidur di depan masjid. Iya, saya tadi lihat dari kejauhan Mbaknya tidur di sini. Terus bawa koper segala, emangnya ada apa ya Mbak? Mbak, kok nangis Mbak? Mbak, tenang Mbak. Saya diusir Mas. Diusir? Diusir sama siapa Mbak? Sama suami saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Ceritanya gimana? Suami saya mau nikah lagi Mas, tapi saya nggak merestui. Jadi karena saya nggak merestui, akhirnya saya diusir. Padahal saya lagi hamil besar Mas. Saya nggak tahu harus pergi kemana. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Saya udah nanya-nanya kayak gini. Tapi kok ada ya suami macam kayak gitu? Saya nggak tahu Mas. Saya juga heran kenapa suami saya bisa selingkuh. Dan saya juga nggak habis pikir kenapa dia bisa sejahat ini sama saya. Padahal saya yang dulu punya istri. Saya juga meninggalkan saya Mbak. Tapi dia telah tutup usia. Saya jadi teringat sama istri saya dulu. Sekarang Mbak tinggal di mana? Saya nggak tahu Mas harus pergi kemana. Orang tua saya juga udah nggak ada. Jadinya bingung harus kemana. Mbak, sekali lagi saya minta maaf Mbak ya. Boleh nggak? Kalau nggak keberatan Mbaknya tinggal di rumah istri saya Mbak. Enggak Kebetulan Mas. rumah itu kosong Mbak. Mas, saya sebelumnya minta maaf juga. Saya sama Masnya kan belum kenal. Iya, memang kita belum kenal. Cuma saya benar kasihan sama Mbak. Saya benar-benar teringat sama istri saya dulu. Tapi beneran kan Mas bukan orang yang jahat. Mbak, tenang Mbak. Saya orang baik kok. Saya ikhlas nolong Mbak. Karena saya peduli. Saya nggak mau cewek-cewek itu disakiti sama cowok. Apalagi cowok itu nggak bertanggung jawab. Ayo Mbak, daripada Mbaknya di sini. Kasihan. Ya udah deh Mas. Lebih kasihan lagi sama bayinya. Iya Mas. Mari Mbak, saya balik. Hati-hati Mbak. Iya Mas. Oh. Makasih ya Mas. Sama-sama.
ya nasib aku sekarang jadi kayak gini ya? Aku malah di PHK dari perusahaan. Aku ketahuan kalau aku korupsi. Bisnis yang aku jalani sekarang malah anjlok lagi. Kalau kayak gini, aku teringat sama Sinta. Ngapain juga sih aku teringat sama Sinta? Lagian dia sudah pergi jauh dalam kehidupan aku. Apa yang harus aku lakukannya? Oh ya, Iya Pak. kalau boleh tahu maksud tujuan Mbak kesini mau ngapain ya? Jadi gini Pak, saya dengar dari Pak Anton kalau Pak Rudi lagi membutuhkan sebuah rumah yang letaknya strategis di pinggir jalan Pak. Kebetulan Pak, rumah saya mau dijual Pak. Dan kebetulan sekali rumah saya ada di pinggir jalan Pak. Letaknya juga strategis. Oh ya, benar apa yang dikatakan Pak Anton tuh benar. Saya Iya, Pak. memang mencari rumah. Ini Pak, sertifikat rumah saya. Tapi ini semua atas kepemilikan Mbak ya? Iya Pak, itu semua atas milik saya Pak. Kalau dilihat secara gambar, yang ada di surat-surat ini, ya baguslah rumahnya. Tapi dijual berapa dengan Mbak? Iya Pak, memang sertifikat ini atas nama saya sendiri Pak. Dan saya akan menjual rumah saya dengan harga murah sebesar 500 juta Pak. Karena saya lagi membutuhkan uang Pak. Seperti itu. Iya, Bapak tidak akan menawar dengan harga Mbak yang dikasih sama saya. Iya Pak. Tetapi ini sudah sepakat dengan suami Mbak. Suami saya sudah sepakat dengan perjanjian ini Pak. Oke lah, kalau seperti itu Bapak akan ambil uang dulu. Baik Pak. Tunggu dulu Mbak ya. Baik Pak. Yes, akhirnya impian aku semuanya berhasil untuk menguasai hartanya Andika. Dan aku akan menikah sama cowok aku. Aku harus kabarin segera. Sayang, kamu tahu nggak? Aku tuh sudah berhasil menguasai semua hartanya Mas Andika. Ya iyalah sayang, makasih ya. Kita jadi kan nikah bulan depan? Iya. Dan aku sudah menjual rumah ini. Iya sayang, lanjut nanti dulu ya. Untung aja aku sama Andika cuma nikah siri. Kalau enggak, aku nggak bisa deh pisah sama dia. Dan bodohnya dia mau aja aku bodoh-bodohin. Makasih ya selama ini Mas sudah mau nolongin saya sama anak saya. Dari saya masih hamil Mas sampai anak saya sekarang Iya udah. Sinta, sudah kamu gak usah ngomong kayak gitu. Aku tuh Iya. ikhlas kok nolong kamu. Nggak gitu Mas, soalnya kan Sinta nggak enak juga sama Mas. Ya pertemuan kita kayaknya kemarin itu pertemuan yang nggak diduga-duga sih ya sebenarnya. Cuma pemikiran Sinta nggak sampai saat ini. Aku lakukan itu semua karena aku ingat sama istriku. Aku tuh sayang banget sama dia. Tapi Pelan-pelan nak, pusing. entah kenapa dia ninggalin aku begitu cepat. Ya Mas yang sabar ya. Mungkin butuh waktu lama ya untuk melupakan istri Mas. Ya, gimana ya? Kalau melupakan sih mungkin nggak bisa sih. Cuma mengurangi karena ada seseorang yang udah bisa gantiin dia. Wah, bagus dong Mas. Jadi bentar lagi Mas mau nikah ya sama orang itu. Ya, tapi nggak tahu ya dia tuh mau apa nggak sama aku. Nanti kenalin dong sama Sinta. Siapa tahu kan bisa akrab sama Sinta ya nggak? Bodoh banget ya mantan suami kamu. Bisa-bisanya ninggalin istri sebaik kamu.
Ya, namanya kehidupan, Mas. Dulu mantan suami Sinta itu baik banget. Terus Tapi- kok dia bisa berubah kayak gitu? Ya, mungkin karena harta, Mas. Kan ada pepatah yang mengatakan harta tahta wanita. Jadi Sinta kalah. Ya, tapi kan nggak semuanya. Semua laki-laki itu berbeda, Iya sih. sifatnya nggak sama. Cuma kan dari kejadian kemarin Sinta itu trauma, Mas, untuk memulai kisah yang baru dengan orang yang baru. Jadi kamu nggak mau nikah lagi gitu? Untuk saat ini kayaknya masih belum, Mas, karena ya anak Sinta masih umur 3 tahun kan. Ntar ya, kira-kira, ini kira-kira, sumpama gitu kan. Kalau ada seseorang yang melamar kamu, kamu tuh terima apa enggak? Dia Iya. tuh tulus sayang sama kamu. Tulus sama Sinta itu nggak cukup, Mas. Soalnya kan Sinta punya anak, apalagi status Sinta sekarang janda. Ya, Sinta takut aja, Mas. Takut laki-laki itu cuma melihat Sinta, sayang cuma sama Sinta aja, nggak sayang sama anak Sinta. Kira-kira kalau orang itu adalah aku, kira-kira gimana? Mas Agung bercanda deh. Sinta, aku nggak bercanda, aku serius. Masa sih laki-laki semapan dan seganteng Mas Agung itu mau sama janda beranak satu ke Sinta? Terus masalahnya apa? Iya, ya emang gak ada masalah sih, cuma Sinta harus sadar diri juga dong, Mas. Sinta ini janda. Sudah, kamu belum kayak gitu sih. Aku terima kamu apa adanya kok, termasuk anak kamu Zarina. Tapi Sinta nggak pantas, Mas. Sinta, Mending kamu Mas- apa sih? Mending Mas Agung cari wanita lain yang lebih mapan, yang lebih baik, dan yang tentunya masih single, Mas. Bukan Janda kayak atau single Sinta. itu nggak ada masalah buat aku, selama cewek itu benar-benar setia sama aku. Iya, masih bisa ngomong seperti itu, tapi Sinta kan takut, Mas. Sinta. Kamu jangan sama aku dong, sama mantan sama kamu. Iya, Kamu nggak seperti dia kok. iya, tapi respon warga di sini gimana? Sudah, kamu usah mikirin kata-kata orang. Yang penting hidup kita itu bisa bahagia. Ya sebenarnya Sinta Tapi kalau juga kamu nggak mau ya mikir. udah. Aku nggak maksa kok. Aku akan nunggu kamu kok sampai kamu bisa menerima aku. Yang penting kamu jangan samain aku ya sama mata suami kamu. Aku nggak seperti dia. Aku tuh tulus sayang sama kamu apa adanya. Tapi Mas, Sinta tetap merasa nggak pantas loh buat Mas Agung. Mas Agung ini orang baik. Emang kamu kan orang baik apa? Kamu kan orang baik juga. Iya, tapi kan Sinta nggak enak, Mas. Statusnya Sinta kayak gini. Ya udah. Aku tunggu kamu kok. Kapanpun aku bakal nunggu kamu. Sinta. Coba kamu tatap mataku. Lihat ketulusan hatiku. Aku benar-benar sayang sama kamu. Apa kamu kasihan sama Zarina? Dia butuh seorang ayah loh. Gak kasihan kamu sama dia? Sinta kasihan sih, Mas, sama Zarina. Cuman apa lagi? Ya udahlah Sin, kalau kamu belum bisa ya udah, aku gak bakal maksa kok. Sampai kapanpun aku tetap nunggu kamu. emangnya Mas Agung udah benar-benar yakin ya sama Sinta? 100% aku yakin. Dan lagi pula orang tua aku juga sudah setuju kok sama kamu, sama Zarina juga. Kan kamu tahu, mama aku tuh senang banget sama Zarina. Kalau Mas Agung udah benar-benar yakin sama Sinta, Sudah Sin, jangan jawab sekarang. Kamu pikir aja dulu ya. jadi Sinta nggak boleh jawab sekarang nih. Ya daripada jawabannya sekarang terpaksa, mendingan aku nunggu aja. Nggak gitu, Mas. Cuma kan dari tadi Sinta masih belum yakin aja sama omongannya Mas. Tapi kalau udah kayak gini ya kayaknya Sinta terima kok. Kalau emang Mas Agung mau nikahin Sinta. Kamu beneran kan? Kamu gak bercanda kan? Iya, Mas. Sinta nggak Alhamdulillah. bercanda. Ih, Sinta, makasih banyak ya. sama-sama. Aku benar-benar senang banget. Gimana kalau kita jalan-jalan yuk? Ajak Zarina juga jalan-jalan. Sekarang Iya sekarang. boleh. Pasti dia seneng. Zarina, kita jalan yuk. Ya?
Ya seneng Jangan dia. minta apa aja, pasti Om belikan. Ya? Yuk. Bentar ya, ada telepon. Oh iya Mas, dilanjut dulu nggak apa-apa. Orang kantor. Ya. Ya Pak, halo Pak. Oh, sekarang Pak. Aduh, gimana ya Pak? Ya udah Pak, saya kesana sekarang. Iya. Pelan-pelan. Sinta, Iya Mas. kamu pulang dulu ya. Tapi maaf aku nggak bisa ngantar, soalnya ini aku disuruh ke lokasi. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan rumah kamu dekat. Iya. Habis itu nanti aku jemput kamu pakai mobil. Ya? Jalan-jalannya berarti jadi ya. Jadi dong. Ya udah. Ayo pulang. Aduh. Tasnya. Mas hati-hati ya nanti. Iya. Kamu di rumah ya, nanti aku jemput ya. Iya. Nanti kabarin ya Mas jam berapa. Iya, pasti. Udah. Mari ya Mas. Assalamualaikum. Hati-hati. Dadah. Alhamdulillah. Akhirnya rumah yang besar dan mewah ini menjadi milikku. Ya, saya bersyukur dapat rumah ini. Rumah ini aku akan kasih anakku. Ya, semoga anakku bisa menjaga rumah semewah ini. Permisi. Permisi. Ada orang di dalam? Siapa lagi ngetok-ngetok pintu? Kata orang lagi pusing apa? Ya, waalaikumsalam. Permisi. Ya. Ada apa ya, Pak? Masuk ke dalam saya kesini ingin memberitahu sama masnya Ya. bahwa rumah yang ditempatin ini sudah menjadi milik saya. Apa? Sudah menjadi milik Bapak? Pak, kalau ngomong jangan sembarangan ya, Pak. Bapak datang-datang mau beli rumah ini. Pak, memangnya Bapak siapa? Pak, denger ya. Dengerin baik-baik. Saya itu tidak pernah menjual rumah ini. Mas, sadar loh mas. Rumah jenengan ini sudah dijual sama saya. Loh, Bapak ini orang gila apa gimana ya? memangnya kamu tidak percaya kalau rumah ini udah dijual sama istri kamu? Apa? Sudah dijual sama Arumi? Ya iyalah. Nih, bukti kalau rumah kamu ini udah dijual sama saya. Loh, ini semua kan surat-surat rumah ini. Ya iyalah. Kenapa Arumi bisa mendapatkan semua ini? Loh, semua ini benar. Pak, Bapak kok bisa kenal sama Arumi, Pak? Pak, semua ini memang benar, Pak. Semua aset kekayaan aku, Pak. Loh, kenapa semua aset kekayaan saya itu ada di tangannya Bapak? Pak, memangnya ada hubungan apa Bapak sama istri saya, Pak? Mas, saya nggak kenal sama istri kamu dan juga nggak ada hubungan sama istri kamu. Istri kamu yang menawarkan rumah ini sama bapak. Benar Arumi itu ya. Awas aja kalau dia pulang. Kenapa dia itu kok gak bilang-bilang? Udah, mulai sekarang kamu beresin barang-barang yang ada di dalam. Kamu pergi dari rumah ini. Hah, tidak semudah itu ya, Pak ya. Bapak mengusir saya dari tempat ini. Ini rumah saya, Pak. Ini hak saya, Pak. Sebelum saya dengar langsung dari istri saya, Pak. Terserah kamu. Terserah kamu. Nanti buktikan kalau istri kamu udah datang dan ada di sini. Apa yang dikatakan sama bapak itu semuanya benar. Apa? Iya. Jadi Kamu jangan ngada-ngada ya. iya sayang, karena rumah ini, rumah kamu sudah aku jual sama Bapak Rudi. Sudah kamu jual sama Bapak Rudi? Iya.
Kamu tolong ya Arumi. Semua aset kekayaan ini itu semuanya atas nama aku, Arumi. Apa? Kamu lupa atau sudah bego atau sudah pikun ya? Asal kamu tahu ya, waktu aku ulang tahun dulu, kamu sudah mengalihkan semua kekayaan kamu atas nama aku ya. Jadi aku berhak menjual rumah ini karena rumah ini sudah menjadi milik aku. Asal kamu tahu ya Andika, untung aja ya aku tuh cuma nikah siri sama kamu karena sebentar lagi aku tuh bakalan menikah sama cowok impian aku. Kamu bener-bener licik ya. Asal kamu tahu ya, sekarang aku bongkar semuanya. Asal kamu tahu, aku menikah sama kamu karena aku cuma ingin menguras habis seluruh harta kamu, Andika. Arumi, aku gak nyangka ya. Kamu selicik ini sama aku. Padahal aku sudah kasih semuanya sama kamu, Arumi. Jangan-jangan kamu yang bilang hamil, yang bilang keguguran, kamu gak hamil ya? Oh, berarti semua rencana aku sudah kebongkar dong. Ketahuan dong drama aku selama ini. Ya ampun, kamu kok bisa sih nebak seperti itu? Berarti bener dong. Arumi, kamu sadar nggak? Aku sudah meninggalkan istri sahnya aku, Sinta. Itu semuanya gara-gara kamu. Ini balasannya kamu sama aku, Arumi. Itu semua karena gara-gara kamu ya. Kamu sudah meninggalkan istri kamu yang sudah setia sama kamu ya. Makanya kamu tuh pikir secara logika lah. Udah. Saya nggak mau mendengarkan orang yang bertengkar. Iya, Pak. Pokoknya mulai sekarang kosongkan rumah ini dan akan aku tempati. Baik, Pak. Besok lusa Bapak sudah bisa menempati rumah ini, Pak. Pak, tolong Pak. Tolong kasih kesempatan saya, Pak. Pak. Tidak ada kesempatan karena rumah ini sudah jadi milik aku. Kesempatan apa lagi sih? Asal kamu tahu ya, rumah ini sudah menjadi milik Bapak Rudi. Arumi, tolong kasihani aku, Arumi. Arumi, apakah aku harus nyembah sama kamu agar kamu itu mengembalikan semua harta-harta aku, Arumi? Enggak, kamu Arumi. nggak perlu seperti itu karena semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah aku jual semuanya. Arumi, tolong Arumi. Tolong kasihani aku, Arumi. Aku sudah ngusir Sinta itu semuanya demi kamu, Arumi. Dan aku juga bakalan menikah dengan cowok impian aku yang selama ini aku incar ya. Arumi, tolong Arumi. Kamu kok bersikap kayak gini sama aku, Arumi? Arumi, Kamu tuh pergi dari sini, Arumi. aku sudah mau bayar muka kamu ya. Arumi, kamu jahat ya. Kamu bener-bener istri durhaka. Kamu bener-bener jahat, Arumi. Mulai sekarang aku minta cerai sama kamu ya. Sudah, kamu tuh pergi dari rumahku. Tunggu, Mas. Lebih baik kamu mulai sekarang harus introspeksi diri. Harus menerima kenyataan. Mungkin ini semua hukuman buat kamu. Karena kamu telah mengusir istri kamu yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Perbaiki hidup kamu dulu. Makasih sarannya, Pak. Sinta. Pak, saya minta maaf ya atas kejadian yang seperti itu barusan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oh iya, Bapak kasih sarannya. Bapak kalau sudah balik lagi ke sini, rumah ini harus kosong. Pastinya Pak, saya akan segera mengosongkan rumah ini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, pokoknya hal seperti ini jangan terulang lagi. Baik Pak. Mari Bapak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Allah. Engkau telah hadirkan pengganti almarhum istriku, yaitu Sinta. Aku yakin Sinta itu orang yang baik. Dan semoga aku sama aja dia berjodoh. Alhamdulillah, kerjaanku udah kelar. Semenjak aku kenal sama Sinta, kerjaanku tambah lancar. Semoga aja aku cepat naik jabatan. Aku beruntung bisa dapat dia. Dia orang yang cantik, baik lagi. Meskipun udah punya anak, aku tetap sayang sama anaknya. Oh iya ya, kan aku ngajak dia jalan. Sekali ya, semoga aja di tempat sampah ini ada makanan yang bisa dimakan. Ini udah, lapar sekali. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Mungkin ini adalah teguran dan hukuman buat hamba-Mu ini ya Allah, yang sudah menelantarkan istri beserta anak kandung hamba sendiri ya Allah. Alhamdulillah sayang, sekarang aku sudah diangkat menjadi manajer loh. Alhamdulillah. Dan kita bisa beli rumah baru. Kita bisa pindah dari rumah ini sayang. Kamu seneng kan? Iya, aku seneng kok. Kita bisa menata kehidupan baru di rumah itu. Ya udah, Sinta bahagia loh Mas dengan kabar baik ini. Tapi Loh, tapi kenapa sih sayang? aku takut Mas nanti Mas hianatin aku karena Mas sekarang kan statusnya udah jadi manajer. Sudahlah, kamu itu gak usah berpikiran jauh ke sana. Pokoknya pada intinya aku tuh akan sayang sama kamu dari sekarang sampai seterusnya, aku tuh akan sayang sama kamu. Dan satu lagi Mas, aku ada kabar baik juga. Iya. Aku hamil Mas. Beneran kamu hamil? Cinta, maafin aku Sin. Kamu lagi ada di mana sekarang Cinta? Aku benar-benar kangen sama kalian berdua. Cinta. Pokoknya aku harus cari Cinta. Aku harus minta maaf sama dia. Aku benar-benar sangat berdosa sama dia. Hah? Kenapa? Iya, dipakai. Bisa, Nak. Alhamdulillah ya. Kamu bentar lagi bakal punya ayah. Kasihan kamu, Nak. Dari kecil nggak pernah punya kasih sayang dari seorang ayah. Ya, semoga Mas Agung nanti bakalan sayang banget sama anak aku ini. Meskipun ini kan bukan darah dagingnya dia. Tapi aku yakin deh, Mas Agung bakalan sayang banget sama Zarina. Aku nggak nyangka loh, kehidupan aku bakal kayak gini. Ya Alhamdulillah ketemu sama orang baik seperti Mas Agung, yang nerima aku apa adanya. Walaupun ya, Mas Agung orangnya terlalu baik buat aku. Sampai saat ini pun aku masih belum bisa balas semua kebaikan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Udah siap? Iya udah. Gimana Mas, urusannya udah kelar? Alhamdulillah sudah kok. Zarina, jadi kita jalan. Jalan-jalan. Zarina minta apa? Minta mainan. Nanti aku belikan ya. Jangan minta-minta terus, kasihan loh. Sudah nggak apa-apa, kan masih kecil. Iya tapi kan nggak enak Mas. Masa mau dikasih mainan terus kan nggak enak juga sama Masnya. Aku kasihan sama Zarina. Aku nggak habis pikir sama orang tuanya dia, sama bapaknya. Ya jangan dipikir deh Mas. Kalau dipikir kan. Iya, lupain aja. Yuk, kita jalan yuk. Bentar Mas, masih mau ganti baju nih Zarina. Oh, dari yaudah. pagi nggak ganti. Ganti baju dulu ya. Mas, di dalam aja jangan di luar. Nggak enak sama tetangga. Justru itu lu. kita nggak enak kalau aku masuk ke dalam. Biar aku Gitu dulu ya? aja. Bentar ya Mas, Sinta Ya, tinggal dulu. ya. Masuk. Ganti baju. Boleh minta tolong nggak Mas? Tolong apa ya, Mas? Mas, aku lagi kelaparan Mas. Kalau boleh, saya tuh minta makan Mas. Soalnya sudah seharian saya tuh nggak makan Mas. Maaf ya, Mas. Bukan saya nggak mau nolong, cuma ini bukan rumah saya. Mas, tolong kasihani saya Mas, jangan kayak gitu, Mas. Saya benar-benar kelaparan Mas. Mas, tolong bantu saya Mas. Mas, ini bukan rumah saya. Saya nggak bisa dong nolongin. Tapi kalau dilihat, Mas bukan orang sini ya? Iya Mas, saya memang bukan orang sini. Tapi tujuan saya ke kampung sini. Saya lagi mencari mantan istri saya Mas. Saya dengar-dengar ada di daerah sini Mas. Tapi nyampe sekarang belum ketemu-ketemu. Gimana ya, Mas? Saya ikut prihatin. Cuma gimana saya mau nolong? Ini bukan rumah saya, Mas. Tapi ntar coba saya tanyakan yang punya rumah dulu dia. Ya Mas. Atau dia ada makanan. Bentar ya, Mas. Ya Mas. Semoga aja orang itu bisa
bisa memberikan aku makanan. Soalnya aku sudah seharian sakit perut. Ya Allah, semoga aja Sinta bisa ketemu. Mana Mas? Itu orangnya di luar. Di luar ya? Sinta, ada apa? Bener, itu orangnya. Iya, Sinta. Kamu kenapa? Sinta, ternyata aku bisa menemukan kamu, Sinta. Sin, ternyata kamu tinggal di sini, Sin. Mas, dia Siapa? mantan suami Sinta Mas, yang kemarin udah ngusir Sinta. Jadi dia orangnya? Mas, kamu punya akal sehat gak sih? Hah? Kamu waras nggak? Tiga-tiganya ya, kamu ngusir Sinta? Mas, waktu itu saya benar-benar dibutakan Apa? oleh harta dan Sinta udah cerita semua sama aku. Demi cewek itu kan? Sinta, tolong maafin aku, Sinta. Sinta, Kamu bener nggak punya hati ya, Mas? Tiga-tiganya buang cewek kayak Sinta. Sinta. Sinta kurang apa sama kamu, ha? Mas, udah nggak enak Mas sama tetangga. Kamu Sin. kesel, Sin. Sin, aku tuh pengen ketemu sama anak kita, Sin. Sin, Sinta, Buat apa? tolong pertemukan aku sama anak kita, Sin. Buat apa Mas? 3 tahun loh. 3 tahun Mas nggak ada kabar. 3 tahun juga Mas nggak cari aku sama anak kita. Mas kemana aja? Terus sekarang Mas datang-datang ke sini mau ketemu sama anak kita? Sin, aku bener-bener hilaf waktu itu, Sin. Hilaf? Mas, hilaf nggak gitu Mas. Mas buang aku sama anakmu sendiri, darah daging kamu. Di mana otak kamu Mas? Sudah. Gimana dengar orang? Tapi Mas, aku takut dia ngambil anak aku. Sinta, tenang ya. Dia nggak akan berani kok ambil anak kamu. Iya sih Mas, tapi kan bagaimanapun dia juga darah dagingnya. Sin, tolong, Sin, pertemukan aku sama anak kita, Sin. Soalnya aku bener-bener kangen sama anak kita, Sinta. Kangen Mas? Mas bilang kangen? Oh, sekarang Sinta tahu. Mas udah ditinggalin ya sama wanita itu. Makanya sekarang cari-cari Sinta, cari-cari anak kita. Gitu. Kenapa Mas? Kenapa baru sekarang Mas cari Sinta? Sinta, aku bener-bener berdosa sama kamu, Sin. Aku sudah ninggalin kamu, aku sudah ngusir kamu waktu itu, Sin. Ternyata orang yang benar-benar setia menemani aku itu adalah kamu, Sinta. Mas, Sudah terlambat, Mas. karena Di saat Mas Andika kamu- tahu, untungnya ada Mas Agung yang nolongin Sinta, ikhlas bantu Sinta. Kalau nggak ada dia mungkin Sinta nggak tahu harus gimana. Ini semua gara-gara Mas. Mas, terima kasih ya. Selama ini kamu sudah menolong Sinta. Iya, Mas. Aku gak tahu lagi. Sebenarnya aku emosi lihat kamu, Mas. Cuma biar gimana pun, kamu tetap bapaknya Zarina. Udahlah, Sin. Biarkan dia ketemu Zarina. Kasihan. Aku juga ngerasain kok apa yang dia rasakan. Iya, Sin. Tolong izinkan aku tuh ketemu sama anak kita. Loh, Zarina? anak kecil ini Iya, dia Zarina. Jadi- Darah daging kamu. Mas, ini anak kamu. ini anak kita, Sinta. Sayang, maafin ayah ya. Ayah sudah selama ini sudah ninggalin kamu. Sinta, izinkan aku ya untuk ngerawat anak ini. Enggak, Mas. Sin, tapi aku juga berhak, Sin, untuk merawat anak ini, Sin. Mas, sudah, Mas. Kamu punya hak. Sudahlah, aku gak ikut campur. Aku Sin, kamu aja yang ngurus. Sin, tolong ya. Enggak, Mas. Sinta nggak izinin Mas bawa dia. Sinta, kenapa sih kamu itu gak bisa maafin aku, Sin? Lalu sakit buat aku, Mas. Kamu hianatin aku, kamu kecewain aku di saat aku hamil besar. Kamu ninggalin aku demi wanita itu. Mana wanita yang kamu banggakan kemarin? Mana? Sin, dia sudah ninggalin aku dan sudah mengambil semua aset-aset kekayaan aku, Sin. Mana Mas kok
teman itu bodoh. Mas dibutakan oleh wanita, dibutakan oleh harta. Sekarang kalau udah kayak gini siapa yang rugi Mas? Diri Mas sendiri. Dan sekarang Mas mau bawa anak kita pergi. Enggak Mas, Sinta nggak ngizinin. Ayo, sama sama mama ya. Sin, Mas sekarang Sinta nggak mau tahu. Mas sekarang pergi dari rumah Sinta. Sinta. Aku tuh pengen balik lagi sama kamu, Sin. Maaf Mas, Sinta udah mau nikah sama Mas Agung. Sinta, seandainya dia mau berubah, aku ikhlas kok kalau kamu sama dia lagi. Mas, Sinta nggak mau balik sama dia. Namanya sifat, namanya watak nggak bakalan bisa diubah. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi Aku tahu. sekarang kamu mau nikah sama cowok ini sih? Iya. Ya udah, kalau memang itu keputusannya kamu, aku akan pergi dari sini dan aku akan ikhlaskan kalian berdua untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah Mas. Mas, saya minta maaf ya. Saya janji, saya akan jaga Zarina dan Sinta. Mas, tolong ya, jaga anak ini baik-baik dan tolong jangan pernah mengkhianati Sinta seperti aku mengkhianati dia dulu. Pasti. Saya akan jaga Sinta kok. Udah Mas. Sin, Kan Mas di sini. aku pergi ya. Semoga kalian berdua bahagia.